Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alfat Kusiprawira dengan NIM C14 01231084. Hari ini saya akan merekap semua materi mengenai materi dalam mata kuliah Fisiologi Reproduksi Organisme Akuatik. Pada praktikum minggu pertama, di sini kita akan membahas mengenai ciri seksual primer dan sekunder anatomi organ reproduksi pada ikan telestay. Nah, teman-teman sendiri harus tahu dulu nih, ikan telestay itu ikan apa sih? Jadi, ikan telestay ini merupakan kelompok ikan bertulang keras sejati yang mempunyai insang yang berada di dalam rongga dan juga tubuhnya dilindungi dengan sisik. Dalam reproduksi organisme akuatik, khususnya pada ikan, memiliki dua ciri, yaitu ciri seksual primer dan ciri seksual sekunder, yang tujuannya membedakan antara kelamin jantan dengan kelamin betina. Nah, terdapat 3 poin khusus yang ada di dalam ciri seksual primer ini, teman-teman. Jadi, yang pertama itu berhubungan langsung dengan aktivitas seksual atau gonad ikan. Lalu yang kedua, dapat diidentifikasi dengan melihat gonad. Dan yang ketiga, dapat juga dilihat melalui lubang urogenital dan kanulasi. Nah, ada poin khusus yang dapat membedakan ikan berkelamin jantan dengan ikan berkelamin betina, yaitu dengan cara melihat organ reproduksinya. Pada ikan berkelamin jantan memiliki gonad, yaitu berupa testis yang menempel pada dinding dorsal yang berfungsi sebagai tempat pembentukan sel spermatozoa. Sedangkan pada ikan berkelamin betina memiliki gonad berupa ovarium atau sepasang organ yang terletak di rongga tubuh, yaitu berfungsi sebagai tempat pembentukan telur. Nah, selanjutnya ada ciri seksual sekunder, teman-teman. Jadi, ciri seksual sekunder ini merupakan ciri yang dapat diobservasi langsung atau terlihat dari fisiknya. Ciri seksual sekunder ini terbagi menjadi dua. Yang pertama dimorfisme dan yang kedua ada dikromatisme. Dimorfisme ini apa? Jadi, dimorfisme ini merupakan ciri yang tertuju pada bentuk dari ikan tersebut, teman-teman. Nah, kalau dikromatisme itu merupakan warna yang menjadi pembeda antara ikan berkelamin jantan dengan ikan berkelamin betina. Contoh-contoh ciri seksual sekunder pada dimorfisme itu meliputi morfologi, ukuran, bentuk tubuh, serta organ khusus seperti gonopodium. Sedangkan ciri seksual sekunder pada dikromatisme itu meliputi warna dan corak. Nah, di sini ada satu hal yang harus digarisbawahi, teman-teman. Dalam menentukan ikan berkelamin jantan dan ikan berkelamin betina melalui ciri seksual sekunder harus dilakukan pada ikan dengan umur yang sama. Kenapa harus dilakukan dengan umur yang sama? Karena mengingat ciri seksual sekunder ini dapat dipengaruhi oleh faktor usia, sehingga perbedaan umur dapat menghasilkan perbedaan yang tidak relevan nantinya dalam ciri yang diamati. Nah, teman-teman, berikut adalah dokumentasi kita mengenai ciri seksual primer dan sekunder anatomi organ reproduksi pada ikan telestay dari praktikum Fisiologi Reproduksi Organisme Akuatik. Kita pada ikan tanpa pecah. Tingkatnya dia nih, biar percaya nggak? Percaya nggak? Jangan, itu mahal cowok 10 juta ya. Iya, ikan. Serius. Bakal Lu nggak percaya? Ikan mas 10 juta. mas kepanjangan apa? Ikan haus. Mas kepanjangan apa? Ikan lele. Kan iyo. Gave you the key when the door wasn't open. Just admit it. See, I gave you faith, turned your doubt into hope, and can't deny it. Now I'm all alone and my joys turn them open. Tell me, where are you now that I need you? Where are you now? Where are you now that I need you?
Nah, teman-teman, jadi selanjutnya kita masuk ke materi yang kedua. Itu ada ciri seksual primer dan sekunder, anatomi organ reproduksi pada avertebrata. Nah, sebelumnya, avertebrata itu apa sih? Jadi, avertebrata atau invertebrata merupakan kelompok hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Contohnya seperti kepiting, kerang, dan udang. Avertebrata sendiri memiliki beberapa filum, yaitu Porifera atau hewan yang berpori, filum Platyhelminthes atau cacing pipih, filum Nemathelminthes atau cacing gilik, filum Coelenterata atau hewan dengan rongga perut, filum Annelida atau cacing berbuku-buku, lalu filum Mollusca atau hewan lunak, filum Arthropoda atau hewan berkaki berbuku-buku, dan filum Echinodermata atau hewan dengan kulit berduri. Untuk Mollusca tersendiri merupakan hewan yang bertubuh lunak, berlendir, dan beberapa terbungkus oleh mantel atau cangkang yang berfungsi untuk melindungi tubuh. Mollusca sendiri dibagi ke dalam 3 kelompok, yaitu siput atau gastropoda, kerang, Polycipoda, dan cumi-cumi cephalopoda. Lalu untuk arthropoda, yaitu merupakan hewan yang berbuku-buku atau berlapis-lapis. Tubuhnya tersusun atas kepala, dada, dan perut. Hewan ini dibedakan dalam 4 kelompok, yaitu serangga atau insekta, laba-laba, Arconiida, udang-udangan atau Crustacea, dan lipan, Myriapoda. Pada kerang hijau, ciri seksual primer yang membedakan antara kerang hijau jantan dengan kerang hijau betina yaitu pada benatnya. Benat pada kerang hijau jantan berwarna krem atau putih, sedangkan benat pada kerang hijau betina biasanya berwarna merah hingga orange. Lalu pada hewan kijing, ciri seksual primer yang membedakan antara jantan dengan betina yaitu warna insangnya. Pada kijing berkelamin jantan, warna insangnya berwarna putih dan insang mengandung sperma. Sedangkan pada insang pada kelamin betina memiliki warna merah dan insangnya mengandung telur. Sedangkan ciri seksual sekunder yang membedakan antara kijing berkelamin jantan dengan berkelamin betina yaitu terletak pada cangkangnya. Cangkang pada kijing berkelamin jantan tidak memiliki sisi yang menonjol, sedangkan cangkang pada kijing berkelamin betina memiliki sisi yang menonjol dan tampak lebih tebal dari cangkang kijing jantan. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam Crustacea. Di sini ada kepiting bakau, yang dimana ciri seksual primer yang membedakan kepiting bakau jantan dengan kepiting bakau betina terletak pada organ reproduksinya. Organ reproduksi kepiting bakau berkelamin jantan terletak pada bagian posterior thorax yang mengandung sperma. Sedangkan organ reproduksi kepiting bakau berkelamin betina terletak di bagian posterior thorax juga, namun mengandung telur. Untuk ciri seksual sekundernya yang membedakan kepiting bakau jantan dengan kepiting bakau betina yaitu terletak pada capitnya dan abdomennya. Pada kepiting bakau berkelamin jantan, capitnya panjang dan ukurannya hampir 2 kali lipat dari kerapasnya. Lalu abdomennya berbentuk segitiga meruncing. Sedangkan pada kepiting bakau berkelamin betina, capitnya lebih pendek dan abdomennya berbentuk melebar. Berikut adalah beberapa dokumentasi dari kelompok kami mengenai praktikum Visayaf minggu ketiga terkait dengan materi ciri seksual primer dan sekunder, anatomi organ reproduksi pada hewan avertebrata.
teman-teman, sekarang kita masuk ke materi yang keempat, yaitu perkembangan gonad dan gambaran histologis atau selular organ reproduksi ikan. Nah, gonad sendiri adalah organ reproduksi pada ikan yang terbagi menjadi dua jenis, yaitu gonad pada ikan jantan yang disebut testis dan gonad pada ikan betina yang disebut ovarium. Testis sendiri berfungsi menghasilkan spermatozoa, sedangkan ovarium berfungsi untuk menghasilkan sel telur atau ovum. Nah, dalam selama proses reproduksi, sebagian energi yang dipakai untuk perkembangan gonad. Nah, selama proses reproduksi, sebagian energi dari ikan dipakai untuk perkembangan gonad. Bobot gonad ikan tersendiri akan mencapai maksimum saat ikan akan memijah, kemudian akan menurun lagi dengan cepat selama proses pemijahan berlangsung sampai selesai. Ada beberapa klasifikasi atau tingkat dari kematangan gonad itu sendiri. Ada tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3, tingkat 4, sampai tingkat kelima. Pada tingkat kematangan gonad 1 atau bisa disebut belum matang gonad, gonadnya akan terlihat sangat kecil seperti benang dan transparan. Penampang gonad pada ikan jantan terlihat pipih dengan warna kelabu, sedangkan penampang gonad pada ikan betina tampak bulat dengan warna merah-merahan. Lalu pada tingkat 2 atau bisa disebut permulaan perkembangan gonad, gonadnya mengisi seperempat rongga tubuh dengan warna gonad pada ikan jantan kelabu atau putih dan berbentuk pipih, sedangkan pada ikan betina berwarna kemerahan atau kuning dan berbentuk bulat. Namun pada tahap ini, telur pada ikan betina belum nampak. Lalu pada tingkat ketiga atau biasa disebut hampir matang gonad, gonad ini mengisi setengah rongga tubuh dan gonad pada ikan jantan berwarna putih, sedangkan pada ikan betina berwarna kuning. Bentuknya pun dari telurnya tampak melalui dinding ovari. Lalu pada tingkat 4 atau yang bisa disebut dengan matang gonad, gonad ini mengisi 3/4 dari rongga tubuh dan gonad jantan berwarna putih berisi cairan berwarna putih. Sedangkan gonad pada betina berwarna kuning hampir bening atau bening. Lalu telur yang mulai terlihat dan kadang-kadang dengan tekanan halus pada perutnya maka akan ada yang menonjol pada lubang pelepasannya. Lalu pada tingkat kelima, tingkat yang terakhir atau bisa disebut dengan salin, hampir sama dengan tahap kedua dan sukar dibedakan. Gonad jantan berwarna putih, kadang-kadang dengan bintik coklat, sedangkan gonad betina berwarna merah, lembek, dan telurnya tidak tampak. Menurut penelitian dari Dieng et al., tingkat kematangan gonad juga dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, contohnya seperti faktor lingkungan. Faktor lingkungan tersebut meliputi beberapa hal, contohnya seperti suhu, salinitas, dan lain-lain. Mengapa tingkat kematangan gonad dapat dipengaruhi oleh faktor lingkungan seperti suhu air? Karena suhu air adalah faktor kunci yang mempengaruhi metabolisme ikan, termasuk perkembangan gonad. Suhu yang optimal dapat mempercepat proses kematangan gonad, dengan suhu yang ekstrim dapat menghambatnya. Nah, teman-teman, berikut adalah beberapa dokumentasi dari praktikum yang kita lakukan terkait dengan materi gambaran histologis dan juga organ reproduksi pada ikan. Ada yang bagus kayak Mas tadi. I give you attention when nobody else was paying. I gave you the shirt off my back, what you saying? To keep you warm. I showed you the game everybody else was playing.
that's for sure. And I was on my knees when nobody else was praying. Nah, teman-teman, selanjutnya kita masuk ke materi selanjutnya, itu ada Gonadotrophic Index atau GSI, lalu ada Hepatosomatic Index atau HSI, dan ultrasonografi atau USG. Nah, teman-teman, dalam menganalisis tingkat kematangan gonad atau perkembangan gonad pada ikan dapat dibagi menjadi tahap, yaitu ada tahap pertumbuhan gonad sampai ikan dewasa dan tahap pematangan gonad. Seperti yang saya bilang, ada 3 metode atau 3 cara untuk menganalisis tingkat perkembangan gonad pada ikan. Itu ada Gonadotrophic Index atau GSI, lalu ada Hepatosomatic Index atau HSI, dan ultrasonografi atau USG. Untuk Gonadotrophic Index atau GSI sendiri, yaitu merupakan suatu nilai dalam persentase sebagai hasil dari perbandingan antara bobot gonad dengan bobot tubuh ikan, lalu dikaitkan dengan 100%. Nilai GSI sendiri akan semakin meningkat sebelum proses penjajahannya pada ikan, dan akan mengalami penurunan setelah ikan sendiri mulai memijah. Dalam metode Gonadotrophic Index sendiri memiliki sebuah rumus perhitungan, yaitu seperti bobot gonad dibagi dengan bobot tubuh ikan lalu dikali 100. Lalu selanjutnya ada metode yang kedua, itu ada Hepatosomatic Index atau HSI. Hepatosomatic Index sendiri merupakan suatu metode yang dilakukan untuk mengetahui perubahan yang terjadi dalam hati secara kuantitatif. Hati sendiri merupakan tempat terjadinya proses fitologenesis. HSI atau Hepatosomatic Index ini merupakan nilai persenan sebagai hasil dari perbandingan berat hati dengan berat tubuh yang dikaitkan dengan 100. Nah, selanjutnya ada metode yang ketiga, itu ada ultrasonografi atau USG. Jadi sebelumnya ultrasonografi ini merupakan teknologi yang mengubah energi listrik dan akustik secara bergantian untuk menghasilkan gambar anatomi internal. Biasanya gambar ini ditampilkan dalam skala abu-abu dan digunakan dalam diagnosis medis manusia maupun hewan. Nah, nantinya gambar tersebut dihasilkan melalui berbagai metode penerimaan dan tampilan gema ultrasonografi, termasuk A mode atau amplitude mode, lalu B mode atau brightness mode, lalu ada real time B mode, dan ada M mode atau motion mode. Selain membantu mendeteksi tingkat perkembangan gonad pada ikan, alat ultrasonografi ini juga dapat membantu untuk mendeteksi pembengkakan akibat penyakit seperti granulomatosa, lalu ada infeksi jamur, bakteri, serta parasit. Nah, selain penyakit juga, alat ini juga digunakan untuk melihat sebuah kelainan yang nantinya akan terjadi pada sebuah atau suatu spesies pada ikan. Nah, menurut penelitian dari Nzeh dan Jimo, dengan alat USG pada ikan lele ini mendukung upaya konservasi dan penelitian ilmiah, karena teknik ini memungkinkan diagnosis yang lebih cepat dan akurat dibandingkan metode konvensional seperti pembedahan atau pemeriksaan eksternal. Metode USG ini dianggap lebih ramah karena tidak menyebabkan cedera pada ikan. Dalam penggunaannya, sebenarnya teknik atau metode dari ultrasonografi ini masih sangat sedikit sekali ditemukan di daerah atau wilayah Indonesia. Nah, berikut adalah beberapa dokumentasi yang dilakukan oleh kelompok kami terkait dengan materi HSI, GSI, dan ultrasonografi.
selanjutnya kita masuk ke materi yang selanjutnya, itu ada frekuensitas dan sebaran diameter telur pada ikan. Ovari pada ikan terdapat di dalam tubuh ikan. Bentuknya juga bergantung pada rongga tubuh yang tersedia. Tetapi pada umumnya, ovari ini mempunyai bentuk tubuh yang memanjang. Jumlahnya sepasang dan menggantung pada mesentris atau mesofaria. Lalu posisi dari ovari ini berada di bawah tulang punggung dan ginjal, serta di samping gelembung udara. Warna dari ovari sendiri bervariasi mulai dari transparan sampai dengan kuning emas atau abu-abu. Metode umum yang digunakan dalam melakukan perhitungan sebaran diameter telur serta fekunitas daripada sebuah spesies ikan itu dengan mengkoleksi seluruh gonadnya dari dalam perut ikan. Kemudian contoh telur diambil dari bagian posterior, median, dan anterior. Setelah itu telurnya diamati di bawah mikroskop yang telah dilengkapi dengan mikrometer okuler dengan ketelitian 0,1 mm yang telah ditera. Lalu untuk menggambarkan pola distribusi diameter telur ikan sendiri, yang dilakukan adalah dengan menentukan sebaran frekuensi diameternya. Sebaran frekuensi diameter didapat dengan menentukan selang kelas, nilai tengah, dan frekuensi diameter pada tiap kelompok. Jika nilai selang kelas, nilai tengah, dan frekuensi diameter telah didapat, kemudian data diplotkan pada sebuah grafik pada histogram untuk melihat distribusi sebaran diameter telurnya. Ada sebuah perhitungan atau rumus yang digunakan untuk melakukan analisis sebaran diameter telur dan fekunitas dari sebuah ikan sendiri. Untuk rumusnya itu ada dx sama dengan akar dari dxd. Dx itu berarti diameter telur sebenarnya dengan skala milimeter. Lalu D besar itu berarti diameter telur terbesar dengan skala milimeter. Dan D kecil itu berarti diameter telur terkecil dengan skala milimeter. Menurut penelitian dari Burban et al., fekunitas ikan merupakan salah satu aspek penting dalam biologi reproduksi yang berpengaruh terhadap dinamika populasi dan keberlangsungan sebuah spesies. Fekunitas ini didefinisikan sebagai jumlah telur yang dihasilkan oleh ikan betina selama satu periode reproduksi atau satu siklus. Nilai fekunitas ini dapat bervariasi tergantung pada berbagai faktor, termasuk ukuran, tubuh ikan, umur, dan kondisi lingkungan. Ikan yang cenderung lebih besar memiliki fekunitas yang lebih tinggi karena mereka dapat memproduksi lebih banyak telur. Ukuran dari sebuah telur juga dapat mempengaruhi peluang kelangsungan hidup dari larva, yang dimana telur yang lebih besar biasanya memiliki cadangan nutrisi yang lebih baik, sehingga meningkatkan peluang larva untuk bertahan hidup setelah menetas. Semakin besar ikan betina, maka semakin besar pula ukuran telur yang dihasilkan nantinya. Sebaran dari diameter telur itu sendiri dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor termasuk spesies, lokasi geografis, dan kondisi lingkungan. Contohnya, ikan yang hidup di perairan dengan suhu dan kualitas yang berbeda dapat menghasilkan telur dengan ukuran yang berbeda pula. Berikut adalah beberapa dokumentasi yang kami lakukan terkait dengan materi fekunitas dan sebaran diameter telur pada ikan. I need you the most.
Nah, selanjutnya kita masuk ke yang terakhir. Di praktikum yang terakhir ini kita mengolah data dari hasil perhitungan fekulitas dan nilai kemarin. Semua data yang diambil itu diolah dalam Excel menggunakan beberapa rumus. Fekulitas sendiri merupakan jumlah telur yang dimiliki oleh ikan betina sebelum dilepaskan saat proses penjahan. Nah, fekulitas sendiri memiliki keterkaitan dengan faktor-faktor seperti usia, panjang tubuh, berat tubuh, serta spesies pada ikan. Dalam penentuan fekulitas dilakukan dengan mengambil ovari betina yang mematang gonad pada TKG 3, 4, dan 5. Nantinya fekulitas diasumsikan sebagai jumlah telur yang terdapat dalam ovari pada ikan yang telah mencapai TKG 3, 4, 5. Dari data yang sudah kita dapatkan kemarin, kita awali dengan perhitungan rumus, yaitu banyaknya kelas interval atau K. Rumus yang digunakan sendiri adalah K sama dengan 1 ditambah 3,3 log N, di mana N sendiri merupakan banyaknya data. Nantinya dari perhitungan tersebut akan menghasilkan sejumlah angka yang menentukan dari kelas tersebut. Selanjutnya ada rumus dari perhitungan panjang interval kelas atau C, yang dimana dengan rumus C sama dengan jangkauan dibagi dengan banyaknya kelas interval yang telah kita dapatkan tadi. I gave you attention when nobody else was paying. I gave you the shirt off my back, what you saying? To keep you warm. I showed you the game everybody else was playing. That's for sure. You know I was on my knees when nobody else was praying. Where are you now that I need you? Where are you now that I need you? Koma. Sininya dia gitu. I need you the most. Dia nggak disiplin. Dilihat ya, urutan angkanya tuh bukan yang di kolom kalian, tapi di kolom Excelnya. Jadi angka yang tadi dinomerin sama yang kolom Excel itu beda. Kalau yang dinomerin itu sampai 268, kalau yang di Excelnya 251. Nah, makanya yang Excel bukannya kolom. Where are you now that I need you? I need you the most. Ada lagi nggak yang belum? Angkat tangan yang belum? Berapa orang? Kenapa tuh? Satu. I need you the I need you I need you the I need you I need you the I need you the I need you I need you the I need you I need you. Aman nggak? I gave you the key when the door wasn't open. Just admit it. See, I gave you faith, turned your doubt into hope. Can't deny it. Now I'm all alone and my joys turn them open. Tell me, where are you now that I need you? Where are you now?
Where are you now that I need you? Couldn't find you anywhere. When you broke down, I didn't leave you.